Testing, testing, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Melanjutkan yang kemarin kita kelas mock up, kelas make up ya. Kita bikin login. Jadi hari ini selain kita bikin tampilannya, kita akan buat bagaimana si login ini bekerja ya. Nanti ketika dia nggak buka login, dia nggak akan bisa buka aplikasi. Jadi ini akan jadi bukan benteng sih namanya, lebih ke pintu masuk aksesnya aja ya. Jadi kalau dia login baru bisa pakai aplikasi, kalau belum login nggak bisa. Jadi nanti si sessionnya itu akan bermain di bagian default routingnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah buka source code-nya. Jadi kalau yang kemarin ngikutin untuk ngebuat satu halaman form login itu kan saya udah kasih tahu contohnya ya, dari mana ngambilnya, terus bagaimana install template-nya, sampai nanti controllernya dibuat dan kita tampilin halaman loginnya. Kalau buat yang belum, perhatikan kembali di WhatsApp ya, itu udah saya kirim langkah-langkahnya, dari mana dapatnya, itu saya udah jelas banget ya. Tapi kalau emang teman-teman ada yang belum bisa memahami bagaimana instalasinya, bagaimana caranya, bisa tanya saya langsung, jadi nggak masalah. Sekarang gimana caranya login ini akan bekerja. Jadi ketika aplikasi dibuka, dia nggak akan langsung buka ke halaman buku yang kemarin. Dia harus login dulu sebelum pakai. Tanpa login dia nggak akan bisa ya. Jadi kuncinya di session ini akan kunci. Kalau ada session, dia akan kebuka halaman bukunya. Kalau nggak ada session, redirect langsung ke halaman login. Jadi gitu ya teman-teman. Sekarang yang kemarin kita kerjain saya buka lagi nih. Saya ganti headernya. Oke, halaman login, ini username password. Kalau kemarin kan kita lihat sendiri ya, di database itu kita belum punya yang namanya session usernya itu ya. Tabel user untuk login. Kalau saya pribadi, saya bikin yang simple aja. Jadi saya punya contoh project yang sudah ada existing ya. Jadi kita akan contoh dari situ, tapi kita benar-benar buat. Jadi kita nggak main kopas coding, tapi kita harus tahu juga bagaimana ngebuatnya gitu ya. Maka saya buka. Kan saya buatin dulu, nanti ini kan saya kasih ke teman-teman. Jadi ini video tutorialnya sebar di record juga. Nanti teman-teman akan pakai juga untuk latihan, untuk kerjain ini ya. Nanti formatif juga akan membuat seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk tabel ini nih, ini kan saya ngebuat tabel. Ngebuat tabel ya, database sudah ada. Jadi nggak usah kita tambah-tambah database lagi. Kemarin kita udah punya si perpustakaan kalau nggak salah ya, siswa. Siswa. Kita udah punya siswa, ada buku dan penerbitnya ya teman-teman. Di sini kita buat tabel baru, kita pakai SQL aja. Nah, kita akan bikin seperti ini. Kalau ditanya ini apa, ini enkripsi password kayak gini ya, ini bukan password sesungguhnya ya teman-teman. Tapi untuk level saya matiin dulu deh, sebab kita nggak usah pakai level dulu, akan menyulitkan kita kalau buat nggak paham. ID, ini username, password, dan ID pegawai. ID pegawai kita bisa setting nanti lah ya. Ada masalah nggak? Oke, ada masalah nih. Dia bilang ada masalah di sini. Buat tes lagi.
kita cukup 2 record aja kita masukin ke database ya, ke table ya. Jadi kalau kita buka di sini refresh lagi, ada end user di mana kalau kita buka datanya dari kita lihat formnya nih. Perhatiin dari form itu kita nggak pakai asynchronous, jadi kita posting langsung ya. Actionnya dia ke controller yang login ya. This URL ke login ya. Out. Metodenya post ya. Kita akan kirim metodenya post. Kita punya inputan. Nah, ini inputan ini harus ada atributnya yang kita kirim. Pakainya name ya. Selector name-nya ini kita kasih nama username. Sama seperti di table ya. Table tadi sama juga password harus sama ya. Kita tes. Bener nggak kalau kita masukin misalkan admin, lihat endpointnya bener tapi emang ini kosong. Kenapa? Karena si controller login metodenya out ini belum ada. Kita bikin ya. Login kan udah punya autentikasi nih, udah punya controller, kita buat metodenya. Secara sederhana kita tangkap dulu passingan dari depan, dari form. Username sama password kan. Bener gak sih yang kita parsing itu ada gitu? Balik admin ada, kebaca ya. Kenapa ini A? Kok tadi di table dia datanya di encrypt begini, nanti ini belum encrypt. Di contoh ini saya pakai kalau nggak salah bis 64. Input kita pasang fungsinya tempat input ya. Benar gak ya, kita cek ya. Admin nah sama nggak tuh? Itu udah kita encrypt dari sini, dari depan langsung kita encrypt ke database. Kita bikin kondisi ya. Tabelnya apa? User ya. Oh. Kalau enggak kayaknya gitu. Get tes ya. Padam lagi SQL. Ada nggak nih yang kita kirim? Bener gak sih? Admin. Oh nggak ada, set count itu nggak ada, browse ya. Kalau mau tahu ini di mana, baca dokumentasi ya. Udah pernah saya kasih tahu di mana baca dokumentasinya. Jadi saya harap itu nggak bisa nanti. Kalau saya lupa juga saya baca dokumentasi. Ada satu tuh. Berarti kalau keadaan kayak gini, artinya ketika kita login dengan data tersebut, ini ada. Artinya bisa masuk akun yang kamu masukin itu terdaftar dalam database kamu. Kita buat if condition ya. Kalau dia lebih daripada 1, kalau datanya lebih daripada 1 atau sama dengan, atau tepatnya lebih besar daripada 0 ya, dia akan redirect kemana? Ke halaman
Tapi di sini kita perlu bikin tombol logout untuk keluar, dan ketika nanti pada saat si controller buku ini diakses tanpa login, dia harus balik ke halaman login. Caranya gimana? Kita lihat di view-nya si buku view dulu ya. Dan gimana pun di view di sini. Nah, kita akan ke tombol logout dulu. Sembarang dulu di sini. Logout. Kita lari ke login. Logout. Juga karena kita bikin persatu ya, bisa buat satu link di sini. Sama juga. Harusnya kita bikin template ini buat, karena ini basic banget ya buat kalian tahu dulu yang masalah. Kalau di logout di control login ya. Nah, tadi kan kita bikin di buku view tambah link ini ya, di URL login logout. Buku store juga sama, buku edit juga sama ya, simple ya. Nanti di sini di login ya, kita buat lagi public function logout. Ketika kita diklik logout, kita akan redirect kemana? Ke halaman login. Ingat di sini belum ada kuncian sessionnya ya. Kita tes nih, logout, login kan. Kalau kita admin, nah muncul pertanyaan, ini kalau disalahin gimana? Saya masukin namanya Juan, maksudnya A, nggak ada. Kita harus bikin di sini else. Saya kasih ini condition ya. Nah, lihat lagi. Ini saya bikin pakai echo script. Ini maksudnya apa sih? Pada saat script language ini JavaScript dijalankan, dia akan bikin muncul notifikasi alert. Akun yang Anda masuk tidak tersedia, bisa kembali. Dan dia, tapi pada saat pesan itu muncul, dia balik ke halaman login. Kita tes ya. Nah, bukan, nggak ada. Kalau ada, kalau kita mau ditambah ini di sini boleh kita kasih alert. Akun, kalau dia berhasil masuk, Anda berhasil masuk gitu ya. Udah balik ke halaman buku, bukan login ya. Gitu. Halaman dulu, admin. Nah, oke, Anda berhasil masuk, pindah ke halaman buku, kita logout. Nah, ini kalau salah gimana? Nggak mau dia. Muncul pertanyaan, gimana bikin sessionnya? Ini bikin sessionnya. Kita ambil yang udah ada yang simple ya. Ini teman-teman bisa ikutin. Ini bagian saya bikin di mana? Ini kalau ada session. Nah, kita bikin dulu di buku ya, karena buku itu yang jadi kuncinya. Kita bikin construct dulu aja. Apa itu construct? Saya pernah bilang construct adalah function yang pasti akan dijalanin ketika metode ini diakses. Controller ini diakses. Mau dia ke metode index, mau ke simpan, ke store, kalau construct ini ada fungsinya, akan dihidupin, akan dijalankan perintahnya. Construct gitu ya, varian construct, kita nggak pakai model. Kalau di session ini, di session user data username, kalau username ini nggak ada, jadi nanti pada saat login ini akan ada session username ya. Kalau session username itu nggak ada, dia akan balik, Anda nggak berhak masuk halaman ini. Login, harus login dulu ya, kalau nggak bisa. Nah, pada saat di halaman outnya ini kita harus buat dulu nih,
Kalau dia di bagian SQL ini kan lebih besar daripada daripada 0, artinya ketika SQL ini bilang ini datanya ada, kita akan bikin session. Session user data. Kita buat aja array. Usah deh, kita buat arraynya username aja ya. Kita harus pakai array di sini. Array, kita buat array dulu. Kita tes ya. Nah, di halaman logout ini kalau di halaman logout kalau matiin session, kita matiin session dulu ya, session. Coba ya, kita tes dulu ya bener apa enggaknya, kita uji coba dulu. Admin logout, kita tes. Kita ke halaman buku ya. Buku itu tadi kan, buku itu udah dikunci nih ya, dikasih protectnya nih. Kalau nggak ada session dari user data username, ini akan balik ke halaman login dan pas Anda muncul, Anda nggak berhak akses halaman ini ya. Kita tes ke halaman buku. Nah, kunci nggak bisa dibuka kalau lewat URL, harus login dulu, admin. Oke, kita buat dulu sampai sini dulu CI. Kalau nanti teman-teman bisa semua sampai sini, baru kita bicarakan, kita akan lanjut dengan CI apa kita akan Laravel ya.